Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang kita lihat bersama, yang kita telah rasakan bersama semenjak timbulnya virus corona atau COVID-19, dunia semakin riuh atau gelisah, membuat kita cukup gelisah. Jadi semenjak itu tiba banyak pendapat-pendapat yang selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat atau di kalangan para pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Salah satunya yakni masalah atau problematika terkait meluruskan soft terkait soft dalam sholat. Banyak yang berpendapat bahwasanya untuk menghindari penyebaran virus corona tersebut kita harus sholat dengan ada jarak gitu, jadi soft kita tidak rapat dan lain sebagainya. Untuk menanggapi masalah ini, di sini ada dua sisi. Yang pertama yakni kita harus mencari dulu hukum daripada meluruskan soft tersebut, dan yang kedua hukum untuk merapatkan atau menempelkan kaki kita dengan kaki orang lain. Nah, adapun yang pertama, kita harus dulu mengetahui hukum meluruskan soft. Jelas masalah meluruskan soft, semua ulama jumhur berpendapat bahwasanya yang rajih adalah wajib. Meluruskan soft adalah wajib, sebagaimana hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bercerita, dulu Rasulullah SAW ketika meluruskan soft seakan-akan seperti meluruskan barisan bujur panah. Jadi kita benar-benar harus terkait dengannya. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW ingin mengimami sholat dan hampir bertakbir ingin memulai sholat. Ketika itu tiba-tiba Rasulullah melihat salah satu sahabat dan salah satu di antara kita ada yang dadanya menonjol, dalam artian tidak softnya tidak lurus. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya, ibadallah wa ya Allah, la tusawwunna sufufakum, luruskanlah soft kalian. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau jika tidak Allah akan membuat hati kalian berselisih. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dari sini jelas bahwasanya hukum meluruskan soft adalah wajib. Tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian dalam hal selanjutnya yakni masalah hukum menempelkan kaki kita dengan kaki orang lain. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Jadi kita lihat dulu bahwasanya sahabat Nu'man bin Bashir pernah bercerita, fara'aitu rajul, lantas ketika saya melihat laki-laki, orang-orang atau para sahabat Nabi yalzaku mangkibahu atau menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, warok bahu birok bi
dan menempelkan apa? Rukbah mata kakinya ke mata kaki temannya. Nah, dalam artian pemahaman yang benar dari pernyataan Nu'aim bin Bashir rahimahullahu taala di atas, bahwasanya dalam periwayatan ini itu tidak tegas menganjurkan kita untuk menempelkan kaki kita dengan kaki yang lain, karena disebabkan pesan yang terkandung di dalamnya adalah suatu cerita atau kabar dari seorang sahabat, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hanya cerita dari Nu'aim bin Bashir, cerita pada zaman Nabi. Nah, dalam artian yang lebih tepatnya untuk masalah menempelkan kaki itu hukum sunnah, bukanlah wajib. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan hadis Ibnu Malik yang intinya bahwasanya kita dianjurkan untuk merapatkan shaf. Jika shaf kita ada yang bolong atau ada yang renggang, maka setan akan menempati itu semua. Ini ada di Sunan Ibn Daud di sini. Nah, dalam menanggapi hal tersebut, bahwasanya terkait hadis ini itu tidak mengharuskan untuk benar-benar menempelkan, ya. Seperti yang dijelaskan oleh guru kami, ketika itu kami sedang bermulazamah dengan beliau atau belajar dengan beliau di salah satu masjid di Sudan. Beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sudani, asli orang Sudan. Ketika itu kami sedang belajar kitab Yaqutun Nafis ala mazhab Ibnu Idris atau fikih Syafi'i. Ketika dalam pembahasan ini beliau mengatakan bahwasanya manusia ada dua. Ada yang biasa-biasa saja ketika menempelkan kaki, biasanya yang lebih gelapnya kebanyakan orang menempelkan jari kelingkingnya. Nah, kemudian juga ada yang orang yang geli tidak bisa ditempelkan. Seperti kita rasakan yang kalau misalnya kita dikelitikin atau lain sebagainya, kita merasa geli, kita akan menolaknya karena kita tidak bisa menahannya karena menggeli. Nah, di situ beliau menjelaskan sampai beliau itu berdiri dan mempraktekkan langsung ketika itu. Kata beliau itu tidak harus menempelkan, tapi tetap harus meluruskan shaf, karena meluruskan shaf adalah wajib. Kita harus tetap rapat. Dalam artian setan bisa masuk ke dalam shaf itu ketika itu benar-benar renggang atau benar-benar renggang kosong, gitu. Misalnya perjauhan jarak 1 meter, nah di situ setan bisa masuk. Atau di sini ada shaf, tiba-tiba kita datang sholat di sebelah sini jauh, nah di situ yang dimaksud adalah tidak diharuskan untuk menempelkan atau setan akan mengisi hal tersebut. Nah, kemudian guru kami Syekh Abdurrahman melanjutkan pembahasannya hingga ketika mempraktekkan beliau sampai tertawa sebab melihat di lapangan di kalangan masyarakat bahwasanya banyak yang salah dalam mengartikan hal tersebut. Karena ketika mereka menempelkan, kemudian salah satunya merasa geli atau tidak bisa, kemudian dia digeser sedikit agar tidak tertempel, dan yang tidak paham menempel lagi. Nah, pada akhirnya sholat mereka tidak khusyuk dan hanya berfokus pada kaki mereka untuk mendorong, tarik menarik dalam hal menempelkan sini. Nah, di sini yang sering kita abaikan atau sering kita lupa dan masih banyak di kalangan masyarakat salah dalam memahami hal tersebut. Nah, jadi daripada intinya dalam masalah seperti wabah saat ini, apakah sah kita sholat tidak rapat dalam artian renggang? Jadi ada jarak di antara kita dan orang lain. Nah, di situ tidak apa-apa, hukum sholatnya tetap sah, karena
menempelkan itu bukan suatu yang diwajibkan, tapi meluruskan soft tetap harus kita laksanakan. Nah sekarang kita sudah mudah karena setiap masjid pasti ada sajadah yang di situ udah, atau keramik yang mau dibuat lurus untuk khusus tempat kaki untuk soft lurus, agak soft lurus. Jadi mudah, walaupun jarak kita agak berjauhan kita tetap bisa meluruskan soft. Jadi soalnya tetap sah. Nah kita juga melihat di situ banyak hadis yang mengatakan bahwasanya kita harus benar-benar merapat. Nah, di situ tujuannya hanya untuk itu adalah suatu ibadah cabang ligoiri ya. Jadi bukan bisa jadi ligoiri ini sesuatu untuk melengkapi suatu kewajiban. Jadi karena meluruskan soft itu wajib, jadi menempelkannya adalah salah satu usaha agar mempermudah kita untuk meluruskan soft tersebut gitu. Nah, jadi kenapa zaman Nabi dulu harus benar-benar rapat, harus benar-benar rapat? Karena agar mempermudah kita merapatkan soft. Karena zaman Nabi tidak ada sajadah, tidak ada garis atau keramik yang memudahkan kita untuk meluruskan soft. Jika kita dalam logika, jika kita renggang dan berkemungkinan besar itu akan membelokkan soft kita tidak lurus gitu maksudnya. Jadi dalam masalah ini, dalam wabah seperti ini, hukum melaksanakan sholat dengan soft yang agak renggang-renggang tapi tetap keadaan soft yang lurus itu diperbolehkan dan hukumnya tetap sah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon penyerahannya di kolom komentar, atau ya di kolom komentar bisa diperbaiki agar kami mengetahui mana yang lebih benar dan mana yang lebih dianjurkan. Jika ada salah kami mohon maaf, kami meminta saran, komentarnya atau kebenarannya. Jika kita salah mohon dibenarkan, karena kami di sini hanya ingin mengamalkan sedikit ilmu yang kami dapatkan ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah ini.